Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang 70 seputar pertanyaan tentang jenazah. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan, yakni kita akan sampai pada pertanyaan keempat. Karena kemarin kita telah bahas pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga. Baik teman-teman, kita langsung pada pertanyaan keempat. Bagaimana cara menyalatkan mayit? Bagaimana cara menyalatkan jenazah atau mayat ataupun mayit? Nah, jawaban beliau adalah caranya pertama mayit diletakkan di depan tempat penyalatan. Imam berdiri menghadap kiblat searah kepala mayit apabila mayit itu laki-laki. Dan imam memposisikan di tengah apabila mayat itu adalah perempuan. Ya, kemudian takbiratul ihram dan baca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Ya, jadi pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua. Nah, pada takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian melakukan takbir yang ketiga, yakni membacakan doa kepada mayit dengan doa yang telah diterangkan dalam kitab-kitab para ulama. Boleh memulai dengan doa umum seperti bacaan Allahumma fir lihayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina. Kemudian doa khusus yang warid datang dari Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa membaca doa yang demikian, silakan berdoa dengan doa-doa yang dihafal. Yang penting ada doa yang dikhususkan bagi mayit, karena ia sangat membutuhkannya. Jadi mayit sangat membutuhkan doa. Kemudian takbir keempat dan berhenti sejenak, kemudian menutup salat dengan salam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah takbir yang keempat membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau setelah itu takbir lagi yang kelima tidak apa-apa, bahkan itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Sekali waktu hal seperti itu perlu dilakukan agar sunnah Rasulullah tidak terasingkan. Setelah takbir yang kelima ini, sepengetahuan saya tidak ada doa yang warid dari Rasulullah. Akan tetapi jika sejak awal akan takbir yang kelima, maka hendaknya membagi doa antara setelah takbir keempat dan takbir yang kelima. Namun teman-teman, agar tidak terjadi perbedaan, kemudian saya bacakan dalam literatur lain disebutkan bahwa dalam menyalatkan jenazah, jumhur ulama bahwa sholat jenazah dilaksanakan 4 kali takbir menurut jumhur ulama. Disebutkan dalam hadis Abu Usama Sahal bin Hunayf, di mana beliau Rasulullah SAW berkata, yang menjadi sunnah dalam sholat jenazah adalah bertakbir yang pertama adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian pada takbir kedua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada takbir ketiga mendoakan jenazah. Tidak boleh membaca Al-Quran kecuali pada takbir yang pertama. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Ahkam Al-Janaiz halaman 121. Kemudian pada takbir ketiga membaca Allahumma firlahu warhamhu wa afi wa'fu anhu wa akrim dan seterusnya. Baik, mari kita uraikan bacaan dalam setiap sholat jenazah agar teman-teman dapat memahami apa yang kita baca. Pada takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, ya, dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian pada takbir kedua membaca selawat kepada Nabi. Adapun di antara bacaan selawat kepada Nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian pada takbir ketiga membacakan doa kepada mayit. Adapun di antara doa kepada mayit adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Silakan teman-teman bisa dicek di kolom deskripsi, ya, bagaimana bacaan takbir yang ketiga. Kemudian pada takbir keempat adalah membaca
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana walahu. Apabila terdapat kesalahan nanti mohon maaf, dan saya cantumkan teks bacaannya di kolom deskripsi. Nah, teman-teman. Oke, begitu jawaban pertanyaan keempat. Lanjut kita ke pertanyaan kelima. Apa hukum mengakhirkan pengurusan mayit seperti ditunda, baik memandikan, mengkafankan, menyalatkan, dan menguburkannya, hingga datang atau kumpul sanak saudara dan kerabat? Apa saja ketentuan untuk hal tersebut? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah bagaimana jika kita menunda pengurusan jenazah, baik itu memandikan, mengkafankan, menyolatkan, bahkan sampai menguburkan, dengan tujuan kita menunggu teman-teman, saudara, sanak saudara, kerabat agar berkumpul. Nah, ketentuannya seperti apa? Nah, baik, jawaban beliau adalah mengakhirkan pengurusan mayit termasuk khilafus sunnah. Jadi beliau SAW bersabda, segerakanlah mengurus jenazah, karena kalau ia termasuk orang baik maka akan lebih baik untuk disegerakan mendapatkan kebaikan. Dan jika ia bukan orang baik maka sangat buruk untuk kalian membiarkan keburukan itu berada di antara kalian. Jadi tidak seyogyanya menunggu dan menunda pengurusan mayit kecuali hanya sebentar. Hanya sebentar dimaksud adalah seperti 1 jam ataupun 2 jam. Adapun menunda sampai lama, jadi menunda tidak apa-apa kalau cuma sebentar 1 jam 2 jam. Tapi kalau menunda itu cukup lama, maka beliau memberikan jawaban adalah itu merupakan tindakan buruk terhadap mayit. Mengapa? Karena jiwa yang baik akan berkata ketika sedang diusung, percepat aku, segerakan aku. Mayit itu memohon disegerakan karena dia dijanjikan kebaikan dan pahala yang besar. Allahu a'lam. Jadi bagaimana penantian mayit yang baik ya, ingin dipercepat agar segera mendapatkan kebaikan, melihat kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan keenam, apakah disyariatkan melakukan sholat gaib secara mutlak? Jadi intinya adalah apakah ada syariat dalam melaksanakan sholat gaib ya? Nah, pendapat yang rajih atau lebih kuat di kalangan ulama bahwa sholat gaib tidak disyariatkan dalam Islam kecuali mayit tersebut tidak ada orang yang menyalatkan. Jadi tidak ada orang menyalatkan, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat gaib. Kecuali mayit tersebut tidak ada, seperti seseorang yang meninggal di negeri atau daerah orang-orang kafir dan tidak ada orang yang menyalatkan, maka wajib dilakukan sholat gaib. Nah, ini hukumnya wajib ya. Apabila di daerah tersebut ada seseorang yang meninggal dan di daerah tersebut adalah terdapat orang-orang kafir ya, yang dimana mayit itu belum disolatkan, maka wajib dilakukan sholat gaib. Adapun mayit yang sudah disolatkan di tempatnya, maka menurut pendapat yang benar tidak disyariatkan sholat gaib untuknya, karena masalah sholat gaib hanya ada keterangan hadis dalam kisah Raja Najasyi. Sementara Raja Najasyi tidak ada yang menyalatkan di negerinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melakukan sholat gaib untuknya di Madinah. Banyak orang-orang besar dan para pemimpin di kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak ada keterangan yang sampai kepada kita bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib kepada mereka. Jadi ini adalah pendapat beliau dan jawaban beliau. Sebagian ulama mengatakan orang yang membawa manfaat untuk agama dengan harta ataupun ilmunya, maka boleh dilakukan salat gaib untuknya. Sebagian ulama lain mengatakan boleh melakukan salat gaib secara mutlak, tidak ada syarat dan persyaratan. Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang paling lemah. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk pada pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7. Siapakah yang paling utama menjadi imam dalam salat jenazah? Apakah imam masjid setempat ataupun keluarga si mayit? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah siapa yang lebih berhak menjadi imam dalam melaksanakan salat jenazah? Apakah imam di masjid ataupun keluarga si mayit? Nah, dalam hal ini beliau menjawab adalah jika mayit disalatkan di masjid, maka imam rawatib atau imam masjid tersebut lebih utama untuk mengimami berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang yang berada di dalam kekuasaannya. Kalaupun mayit disalatkan di selain masjid, maka yang lebih utama yang menjadi imam adalah orang yang menerima wasiat.
Kalau tidak ada yang diwasiati, maka orang yang paling dekat kekerabatannya dengan si mayit. Seperti itu. Yang ke-8, ketika ada beberapa mayit, siapa yang harus didahulukan? Maksudnya adalah siapa yang lebih dekat kepada imam. Orang yang paling alim atau semua sama saja. Nah, beliau berpendapat bahwa mayit laki-laki didahulukan daripada mayit perempuan. Ya, meskipun anak kecil. Jika ada beberapa mayit, satu orang laki-laki dewasa, satu anak laki-laki, satu wanita dewasa, dan satu lagi anak kecil perempuan, maka posisinya yang lebih dekat kepada imam adalah seperti urutan berikut, yakni laki-laki dewasa, kemudian anak kecil laki-laki, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak kecil wanita. Setelahnya wanita dewasa dan terakhir adalah manusia, seperti itu. Kalau berkumpul beberapa mayit laki-laki dewasa, maka yang didahulukan orang yang paling alim. Ya, jadi kalau ada kasus bila mayitnya adalah semua orang dewasa, maka yang paling didahulukan adalah orang yang paling alim. Karena Rasulullah SAW menyuruh agar orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya didahulukan di liang lahat ketika para syuhada perang Uhud dikuburkan di suatu kuburan. Ini menunjukkan bahwa orang alim adalah yang didahulukan, yaitu lebih dekat kepada imam. Oke, pertanyaan ke-9. Bagaimana posisi berdiri imam ketika menyalatkan mayit laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak? Nah, jawabannya adalah imam berdiri searah kepala mayit laki-laki, ya. Sama tadi. Jika mayit tersebut perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah, baik mayit itu orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi sama saja, yang membedakan adalah gender ataupun kelaminnya. Apabila laki-laki, maka imam diposisikan di kepala si mayit. Apabila mayit itu perempuan, maka imam memposisikan di tengah-tengah atau berdiri di tengah-tengah. Jadi imam berdiri searah dengan kepala mayit apabila mayit itu laki-laki, dan apabila mayit itu perempuan, maka imam memposisikan di tengah-tengah mayat perempuan. Di tengah-tengah posisi mayat perempuan. Pertanyaan ke-10, apa hukum mengumumkan jenis mayit laki-laki ataupun perempuan saat akan disalatkan oleh jamaah yang banyak jumlahnya? Jadi mengumumkan jenis mayit apakah laki-laki atau perempuan saat sholat jenazah, di mana sholat itu dihadiri jamaah yang banyak. Nah, jawaban beliau adalah tidak mengapa untuk diumumkan. Jadi tidak apa-apa untuk diumumkan. Itu dianjurkan mungkin ya. Tidak mengapa untuk diumumkan agar jamaah yang menyalatkan mayit membacakan doa untuk mayit sesuai dengan jenisnya, ya. Laki-laki ataupun perempuan, sesuai jenisnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak mengapa untuk diumumkan agar jamaah yang menyalatkan mayit membacakan doa untuk mayit sesuai dengan jenisnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau tidak diumumkan juga tidak apa-apa, dan orang yang tidak mengetahui jenis mayit tersebut apakah laki-laki atau perempuan cukup dengan niat menyalatkan mayit yang hadir di depannya dan sholatnya tetap sah. Seperti itu teman-teman, seperti itu teman-teman, pembacaan dan pembahasan kita tentang 70 pertanyaan seputar jenazah, 70 pertanyaan tentang jenazah. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami, dan kita akan ada video berikutnya, jadi pertanyaan ke-11 dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.